pukul 10:30 malam di Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh karena tidak memperhatikan jalur rel, penumpang kereta api yang baru saja turun nyaris tertabrak kereta lain di stasiun Kosambi, Karawang, Jawa Barat. Usai diperiksa selama 11 jam dalam kasus dugaan pemerasan ex-Mentan Syahrul Yassin Limpo, Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri tidak ditahan polisi. Gibran Rakabuming Raka tak ambil pusing terkait dengan spanduk hingga yel-yel. Solo bukan Gibran. Yel-yel sempat muncul saat Satgas PDIP menggelar apel siaga di Solo, Jawa Tengah. Selamat malam Indonesia, salam jumpa di Kompas Malam. Selain 3 informasi utama tadi, Kompas Malam juga sudah menyiapkan sejumlah informasi yang penting dan menjadi sorotan sepanjang hari ini. Selengkapnya hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Yasir Nene Ama bersama Anda. Kita ke informasi pertama, saudara. Seorang penumpang kereta api yang baru saja turun dari kereta nyaris tertabrak kereta lain di stasiun Kosambi, Karawang, Jawa Barat. Penumpang tersebut tidak memperhatikan jalur rel saat melintas. Seorang penumpang kereta ini, saudara, nyaris tertabrak kereta api yang melintas di stasiun Kosambi, Karawang, Jawa Barat. Korban saat itu tertidur dalam kereta saat perjalanan dari Purwakarta tujuan Kosambi. Setibanya di stasiun Kosambi, korban terbangun dan panik karena penumpang dalam gerbong sudah turun semua dan tanpa pikir panjang, korban pun turun langsung menyeberang rel kereta tanpa menengok kiri dan kanan. Saat bersamaan, saudara, kereta api Tanjaka relasi Jogja-Surabaya melintas dengan kecepatan tinggi. Korban loncat dan terjatuh di sekitar rel dan selamat, saudara. Namun korban mengalami luka ringan. Nah, dia ketiduran, dia refleks dari penumpang lain katanya, ini udah stasiun Kosambi, dia bangun, dia udah di stasiun Kosambi. Nah, dia bangun, dia buka pintu kereta, kagak lihat kanan kiri, langsung melintas dan langsung jatuh di stasiun Kosambi. Saudara, unjuk rasa puluhan mahasiswa kritik Wali Kota Bogor Bima Arya di depan Balai Kota Bogor berlangsung ricuh. Mahasiswa bentrok dengan aparat karena tidak mau menepi ke pinggir saat menutup badan jalan. Kericuhan antara mahasiswa dan aparat di depan Balai Kota Bogor, Jawa Barat terjadi karena para mahasiswa memblokade akses jalan, saudara. Aparat meminta agar mahasiswa menepi agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Akibat unjuk rasa ini, kemacetan panjang pun tidak bisa dihindari sehingga menyulut amarah warga yang melintas. Sementara itu, unjuk rasa ini, para mahasiswa mengkritik Wali Kota Bogor Bima Arya yang menggugat Mahkamah Konstitusi tidak memotong masa jabatannya. Sorotan lain di Kompas Malam, Ketua KPK Nonaktif Firly Bahuri akhirnya keluar dari gedung Bareskrim dan tidak ditahan usai 11 jam diperiksa penyidik. Firly diperiksa sebagai tersangka kasus pemerasan ex-Mentan Syahrul Yassin Limpo sejak pukul 9.30 untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di ruang pemeriksaan di lantai 6, saudara. Ini adalah pemeriksaan Firly yang kedua setelah ditetapkan sebagai tersangka. Firly dipanggil untuk memberikan keterangan tambahan yang diperlukan penyidik, termasuk mengenai klarifikasi soal aset dan juga harta kekayaan Firly yang tidak masuk dalam LHKPN.
Lebih lengkapnya terkait dengan pemeriksaan Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Alfania Rizky. Selamat malam Alfa, pemeriksaan ini sudah selesai, kemudian apa hasilnya? Alfa. Ya, Yasin Niaman dan juga saudara, selamat malam. Terkait dengan pemeriksaan terhadap Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri ini cukup lama, berlangsung sekitar 10 jam. Tadi usai Firly Bahuri tidak memberikan pernyataan apapun, memang keluar dari lobi tengah pemeriksaan Bareskrim Polri, tetapi ia tidak memberikan pernyataan apapun, langsung masuk ke dalam mobil dan meninggalkan kawasan Mabes Polri. Tetapi di tempat terpisah, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo memberikan pernyataan terkait dengan pemeriksaan Firly Bahuri hari ini. Ada beberapa hal yang kemudian digali oleh penyidik terkait dengan aset Firly Bahuri yang tidak tercantum dalam LHKPN dan juga alasan dibalik Firly Bahuri mengajukan saksi yang meringankan. Dua hal ini yang kemudian didalami. Dari hasil pemeriksaan, penyidik ini mendalami atau mencecar Firly Bahuri dengan 22 pertanyaan, di mana terkait dengan aset Firly Bahuri yang tidak tercantum dalam LHKPN ditemukan ada aset-aset yang tersebar di berbagai lokasi, baik itu di Yogyakarta di 2 lokasi, di Jawa Barat ada 3 lokasi, dan juga di Jakarta. Hal ini yang kemudian digali pada hari ini terhadap Firly Bahuri. Kemudian terkait dengan pemeriksaan atau penambahan saksi meringankan, ini juga dicari tahu oleh penyidik, mengingat beberapa waktu lalu pada awal ditetapkan sebagai tersangka, Firly Bahuri ini sudah mengajukan 4 saksi meringankan. Kemudian disusul pada hari ini ia juga memberikan alasan dibalik mengajukan beberapa aksi yang meringankan posisinya sebagai tersangka dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dan untuk lebih lengkapnya berikut pernyataan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo. Terkait dengan harta benda tersangka serta keluarga terkait adanya aset lain atau harta benda yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Di antaranya aset yang berlokasi yaitu di wilayah Yogyakarta, yaitu daerah Bantul dan Sleman, kemudian juga Sukabumi, Bogor, Bekasi, dan Jakarta. Ya, dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa Firly Bahuri memiliki beberapa aset yang tersebar di Bantul, Sleman, Bekasi, Bogor, dan juga di Jakarta dan juga Sukabumi. Tetapi kalau yang di Jakarta ini diketahui asetnya berada di apartemen Dharma Wangsa Residen. Ini yang kemudian menjadi materi pemeriksaan hari ini. Selanjutnya, kepolisian akan bekerja sama dengan JPU untuk melengkapi berkas perkara terkait dengan kasus dugaan pemerasan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Lebih lanjut terkait hal tersebut, ini merupakan pemeriksaan ketiga setelah pada tanggal 1 Desember dan juga tanggal 6 Desember Firly Bahuri diperiksa sebagai tersangka kasus tersebut, tetapi sampai hari ini memang belum ada penahanan atau ada sinyal-sinyal penahanan yang akan dilakukan oleh penyidik. Hal ini menjadi subjektivitas penyidik dan kita akan nantikan bersama kapan tepatnya Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri ini akan ditahan oleh kepolisian. Yasin. Terima kasih jurnalis Kompas TV Alfania Rizky atas informasinya terkait dengan pemeriksaan Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri. Dan saudara, selain pemeriksaan di Bareskrim Polri, Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri hari ini juga dijatuhi sanksi berat atas pelanggaran etik oleh Dewas KPK. Firly diminta untuk mengundurkan diri. Dewan Pengawas KPK akhirnya menjatuhkan sanksi berat kepada Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri. Firly diminta mundur dari jabatan pimpinan KPK. Meski pembacaan sanksi tidak dihadiri langsung pihak Firly,
Dewas KPK menyatakan Firly terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku terkait pertemuan dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean menerangkan ada sejumlah tindakan Firly yang menjadi dasar dijatuhkannya sanksi. Sanksinya sanksi berat, diminta untuk mengundurkan diri. Pelanggaran yang dilakukan ada 3. Yang satu, mengadakan hubungan langsung tidak langsung dengan pihak lain yang ada kaitannya, perkaranya ada di TPK, ada di KPK. Dan itu pertemuan itu tidak dilaporkan dengan teman pimpinan yang lain. Itu satu kesalahan. Meski telah terbukti melanggar kode etik dan perilaku, sanksi yang diterima Firly hanya diminta mengundurkan diri, bukan dipecat. Hal ini yang membuat Koordinator Masyarakat Anti Korupsi, Boyamin Saiman, tak puas dengan putusan Dewas KPK. Putusan tadi diminta mengundurkan diri, memang ya kita tidak puas. Mestinya ini ditambahi, diminta mengundurkan diri dan merekomendasikan pada Presiden untuk diberhentikan dengan tidak hormat. Justru Keterlibatan Ketua Lembaga Anti Rasuah terkait perkara korupsi memang tak bisa dianggap pelanggaran sepele. Apalagi selain pelanggaran etik, saat ini Firly masih diperiksa penyidik Polda Metro Jaya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Tim Liputan Kompas TV. Sorotan lain, saudara, seorang relawan ditembak orang tak dikenal di Sampang, Jawa Timur. Gibran pun menyebut sudah tahu kasus itu dan kini sedang diusut. Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menyatakan sudah ada yang mengurus soal tertembaknya relawan Prabowo Gibran. Korban saat ini dirawat di Surabaya dan dikabarkan dalam kondisi baik. Udah diurus yang berwajib. Minta ditindak pelakunya? Udah diurus yang berwajib ya. Ada bantuan mas kepada korban atau udah diurus. Usai jeda di Kompas Malam, saudara, kami hadirkan informasi calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyindir pihak lain yang disebutnya menyesal karena tidak ikut dalam gerakan perubahan. Marlboro Filter Black, Pursue Flavor. Mood booster favorit gue nih, mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental, berpadu rempah pilihan yang bikin makin sensasional. Rasanya makin spesial. Buruan cobain, yang sedapnya berkari-kari dari Wings Food. Kenali luar dalam. LA Lights, let's do it. Beragam kasus pelanggaran hukum terjadi di sepanjang tahun 2023. Dari pelanggaran lalu lintas, penipuan, hingga penanganan kasus pembunuhan yang belum tuntas. Keterangan yang diperoleh ini cukup untuk menetapkan tersangka-tersangka yang lainnya. Sasaran Kilas Kriminal 2023. Rabu 27 Desember pukul 10:30 malam di Kompas TV. Kenali luar dalam. LA Lights, let's do it. Semua suka kopi gula aren. Lelehan gula arennya yang legit ada di Top Kopi Gula Aren. Enaknya so legit. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Try it. Beli 2, ekstra 1 dari Wings Food. Inilah kualitas merah yang semakin mewah. Gudang Garam Merah edisi terbatas.
Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Inilah kualitas merah yang semakin mewah. Gudang Garam Merah, edisi terbatas. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Inilah kualitas merah yang semakin mewah. Gudang Garam Merah, edisi terbatas. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Kenali luar dalam. LA Lights, let's do it. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Malam, Saudara. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku optimistis menjangkau banyak suara meski Khofifah Indar Parawansa memberikan sinyal kepada pasangan Prabowo Gibran. Anies optimistis lewat jejaring Partai Nasdem dan juga PKB di Jawa Timur, pasangan Amin dapat meraup banyak suara. Dengan adanya jangkauan dari pihak partai pengusung di Jawa Timur, Anies masih optimis pada kontestasi 5 tahunan ini dirinya dan juga Caimin akan mendulang suara di Jawa Timur. Insya Allah Jawa Timur dengan jejaring yang dimiliki PKB, Nasdem khususnya itu akan bisa menjangkau lebih banyak dan kami makin optimis dengan Jawa Timur. Masa strategi diumumin gimana? Sementara itu, Saudara, calon presiden nomor urut 3 Mahfud MD menanggapi santai terkait dengan hal tersebut, di mana Ganjar menyebut bahwa dirinya menghormati setiap pilihan politik masing-masing. Ganjar optimistis bahwa daerah Jawa Timur bisa menjadi salah satu lumbung suara kedua setelah Jawa Tengah untuk pasangan nomor urut 3 lewat sosok Mahfud MD. Tentu optimismenya agak berbeda dengan Jateng, tapi Jatim itu salah satu provinsi kedua yang menjadi potensi suara Ganjar Mahfud. Dan Pak Mahfud kan dari sana. Maka rasanya Pak Mahfud akan lebih banyak nanti berkeliling di Jawa Timur. Dan saya hakul yakin karena ketokohan Pak Mahfud, performance Pak Mahfud, relasi Pak Mahfud dengan Jawa Timur sangat kuat sekali. Ya. Sebelumnya, Saudara, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa beri sinyal akan dukung pasangan Prabowo Gibran dalam kancah pemilihan presiden 2024. Meski Prabowo yakin menang di Jawa Timur, Khofifah tidak memberikan rincian persentase kemenangan Prabowo Gibran yang akan diraih di provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak kedua setelah Jawa Barat ini. Sebagai jurkam, persentase di Jawa Timur apa ini? Terakhir Ibu mungkin ada berapa persen mungkin Ibu? Pokoknya menang. Saudara, politisi Partai Gelora Fahri Hamzah menyindir parpol yang berada di koalisi Anies Mohaimin maupun Ganjar Mahfud
tidak punya konsep dalam menawarkan visi misi dan gagasan kepada masyarakat. Menurut Fahri, parpol pengusung koalisi Prabowo Gibran memiliki konsep yang jelas tentang arah masa depan bangsa Indonesia. Sementara itu, parpol yang berada di koalisi Anies Mohaimin maupun Ganjar Mahfud tidak punya konsep dalam menawarkan visi misi dan gagasan kepada masyarakat. Mantan Wakil Ketua DPR ini pun mengajak masyarakat secara aklamasi memilih pasangan Prabowo Gibran. Kenapa Pak Prabowo dan Pak Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden yang paling mendapatkan dukungan besar sekarang itu? Karena itu yang paling clear argumennya ketika berbicara kepada rakyat, yaitu mereka ingin meneruskan apa yang sudah dikerjakan oleh presiden sebelumnya, terutama Pak Jokowi. Nomor 1 tidak clear pesannya menyebut diri perubahan, padahal mereka ada di dalam pemerintahan. Demikian juga nomor 3, tidak jelas juga. Itu sebabnya kemudian yang paling besar melorotnya itu adalah pasangan nomor 3. Karena sekali lagi kesulitan menjelaskan posisinya. Satu-satunya yang punya argumen untuk dipilih adalah pasangan Prabowo Gibran. Paling tidak kalau kita bisa aklamasi dan ini sekali putaran saja. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespon sindiran hingga ajakan aklamasi yang disebut oleh Fahri dengan bilang hal itu sah-sah saja. Ganjar juga bilang pihaknya tidak ingin meneruskan pemerintahan dengan kacamata kuda dan memastikan akan ada perbaikan jika ada yang tidak baik. Pasti cita-citanya tinggi, sah-sah saja. Ya karena kita meneruskan tidak pakai kacamata kuda kan. Kalau ada yang tidak baik kan mesti kita perbaiki. Jadi saya dengan pemerintahan hari ini kan ikut terlibat dalam penyusunan banyak program gitu. Kalau kami tiba-tiba menolak ya kami munafik. Kalau kami tidak meneruskan kami salah. Beberapa yang kita rancang itu juga dari kita kok gitu. Tapi kalau ada yang tidak baik, masa kita mengatakan iya, kan mesti kita perbaiki. Saudara calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar menyindir pihak lain yang disebutnya menyesal karena tidak ikut dalam gerakan perubahan yang digaungkan dirinya dan calon presiden Anies Baswedan. Ini disampaikan oleh Caimin saat hadir dalam deklarasi dukungan keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam di Kuningan, Jakarta. Caimin juga mengajak pendukungnya untuk terus mengusung perubahan saat ada kesempatan agar tidak menyesal di kemudian hari. Jangan menyesal seperti tetangga sebelah. Diberi kesempatan, diberi peluang tidak digunakan. Artinya kalau yang masih menganggap perubahan ini bukan sesuatu yang urgen, jangan salahkan kalau suatu hari menyesal dan menyesal kembali akan keadaan yang sulit dan akan menjadikan bahaya bagi bangsa kita. Bersama amin, insya Allah kita songsong Indonesia yang adil makmur dalam ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menegaskan kembali janjinya untuk meneruskan pembangunan yang dirintis Presiden Joko Widodo jika terpilih sebagai pemenang di Pilpres mendatang. Hal ini disampaikan oleh Prabowo di acara Deklarasi Nasional Gerakan Muslim Persatuan Indonesia Cinta Tanah Air atau Gempita di Kota Bandung, Jawa Barat. Selain menghargai dukungan yang diberikan di hadapan relawan, Prabowo juga memuji keberhasilan yang dicapai pemerintahan Joko Widodo dalam menjaga perdamaian di tanah air. Koalisi kita, tim kita ingin melanjutkan pembangunan bangsa yang sudah dirintis Presiden Jokowi dan presiden-presiden sebelumnya. Harus kita akui pemerintah yang dipimpin Presiden Joko Widodo, pemerintah yang berhasil untuk membela rakyat Indonesia, berhasil membawa kemajuan, berhasil menjaga perdamaian di Indonesia. Menko Polhukam yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menegaskan bahwa wakil presiden bukanlah ban serep pembantu presiden.
Pernyataan ini disampaikan Mahfud menjawab pertanyaan para kiai dan juga ulama terkait dengan posisi wakil presiden saat mengunjungi Pondok Pesantren Tahfiz Quran Nurul Hidayah, Sukabumi, Jawa Barat. Dengan tegas, Mahfud menyebut bahwa wakil presiden bukanlah ban serep yang dijadikan cadangan sebagai pembantu presiden. Namun, wakil presiden bisa minta diberikan tugas secara khusus. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan bisa memang menjadi cadangan karena pembantu presiden tidak. Saudara, kalau hanya karena pembantu presiden lalu dijadikan ban serep, semua menteri itu pembantu presiden, bukan ban serep. Tetapi wakil presiden itu boleh diberi tugas atau minta tugas untuk melaksanakan kebijakan itu secara khusus. Kebijakannya tetap presiden, lalu kamu saya tugasin ini, kerjakan, kalau ada sesuatu konsultasikan dengan saya. Saudara, acara apel Satgas PD Perjuangan di Taman Sunan Jagokali, Solo, Jawa Tengah terdengar teriakan yel-yel Solo bukan Gibran. Kami hadirkan pembahasannya usai jeda. Kompas Malam kembali untuk Anda. Saya Andi Budiman Kumala, CEO KG Media, hadir di tengah-tengah Anda dengan hati yang penuh sukacita menjelang Natal dan Tahun Baru 2024. Keluarga besar KG Media telah bersama-sama menjalani setahun yang penuh tantangan dan makna. Saat ini kami ingin berbagi kebahagiaan dan merayakan komitmen keberlanjutan untuk dunia yang lebih baik melalui program KG Media Lestari. Sebuah komitmen kami menjadi agen perubahan dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan melalui langkah-langkah nyata yang berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat dan lingkungan. Bersama para mitra Lestari, kami telah menjalankan sejumlah inisiatif dari program sanitasi dan gerakan bersama entaskan stunting hingga mendukung UMKM melalui jagoan lokal dan Sri Kandi untuk negeri. Kami telah menunjukkan bahwa setiap tindakan kecil memiliki dampak besar terhadap masa depan yang lebih baik. KG Media Lestari memperkuat misi keberlanjutan melalui program inovatif seperti Sisir Pesisir dan Circular City Project. Selain itu, dengan program Manifest dan Kompas Yanival, kami mengajak generasi Z dan millennials berperan aktif membentuk masa depan yang berkelanjutan. Selamat Natal dan Tahun Baru 2024. Semoga semangat Natal dan Tahun Baru membawa kesuksesan untuk kita semua. Teruslah bersama kami menorehkan kisah-kisah yang penuh arti dan berkontribusi untuk masa depan Indonesia dan dunia. Sensasi rasa indah dengan tarikan mantap dari filter inovatif Airflow Filter. Marlboro Filter Black, Pursue Flavor. Inilah kualitas merah yang semakin mewah. Gudang Garam Merah, edisi terbatas. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Orang pintar, minum tolak angin. Inilah kualitas merah yang semakin mewah. Gudang Garam Merah, edisi terbatas. Semua suka kopi gula aren. Lelehan gula arennya yang legit ada di Top Kopi Gula Aren. Enaknya so legit. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Try it. Beli 2, ekstra 1 dari Wingsfood. Inilah kualitas merah yang semakin mewah. Gudang Garam Merah, edisi terbatas. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua
Aqua 100% murni. Kenali luar dalam. LA Lights, let's do it. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Malam, Saudara. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka tidak mempermasalahkan munculnya yel-yel tentang Solo. Gibran! Solo bukan Gibran! Mantap! Bukan Gibran! Yel-yel ini, Saudara, terdengar dalam acara apel Satgas PD Perjuangan di Taman Sunan Jogokali, Solo, Jawa Tengah, di mana terdengar teriakan yel-yel Solo bukan Gibran. Teriakan yel-yel terdengar di antara peserta dalam acara yang digelar pada Minggu 24 Desember lalu. Sejumlah spanduk yang bertuliskan Solo bukan Gibran juga terlihat di Solo, Saudara. Salah satunya terpasang di jembatan Kali Pepe, Jalan Setiabudi, Banjarsari. Saat ini spanduk tersebut sudah dicopot. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menanggapi munculnya yel-yel tentang Solo. Gibran menyatakan tidak mempermasalahkan munculnya yel-yel tersebut. Gibran merasa yakin pasangan Prabowo Gibran akan meraih suara pemilih di Solo dan sekitarnya. Solo dapat suara banyak sedikit kan. Lantas bagaimana dengan peluang Ganjar Pranowo dan Gibran Rakabuming Raka merebut suara warga Solo? Kita ulas bersama dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik, Mas Adi Prayitno, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Mas Adi. Selamat malam, Mas Yasir. Jadi Mas Adi melihatnya seperti apa nih Ganjar Pranowo dan juga Gibran Rakabuming Raka yang berebut suara di Solo? Ya, saya kira memang secara prinsip yel-yel soal Solo bukan Gibran itu tak lebih dan tak bukan hanya sekedar saywer sebenarnya dari kader-kader PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo maju Pilpres di 2024 yang akan datang. Kenapa saya sebut sebagai saywer? Karena memang Solo ini kan cukup identik dengan dua hal. Pertama adalah basisnya Gibran Rakabuming Raka yang saat ini adalah sebagai wali kota Solo yang saya kira memang penetrasi dan tingkat kepuasannya di atas rata-rata. Yang kedua adalah faktor Jokowi. Dua hal ini yang sepertinya membuat kenapa yel-yel itu muncul sebagai upaya untuk menegaskan kepada publik, terutama kepada basis konstituen pemilihnya Ganjar Pranowo, sekalipun Gibran maju bersandingan dengan Prabowo Subianto, bukan berarti Solo itu akan tergerus suara Ganjar. Maksud saya Solo itu bukan berarti suara Ganjar akan habis dan akan hijrah kepada Mas Gibran Rakabuming Raka. Kan itu yang sebenarnya pesan-pesan politik yang ingin disampaikan. Yang kedua, Mas Yasir, memang agak rumit membaca Solo itu ya tentu saja variabelnya dua hal. Pertama tentu ini soal menyangkut rebutan suara, yaitu pendukungnya Ganjar dan pendukung Prabowo Subianto, yang saya kira di situ ada faktor Gibran ya. Yang kedua tentu ini faktor prestis dan gengsi politik ya, karena apapun judulnya, Solo juga dari dulu secara kepartaian memang kandangnya merah, kandangnya PDIP, dan pada saat yang bersamaan Solo ini juga menyangkut bagaimana gengsi Gibran yang saat ini ya, kita tahu adalah sebagai wali kota Solo. Inilah yang kemudian membuat bahwa pertandingan di Jawa Tengah khususnya Solo ini menjadi menarik untuk diikuti. Ini kan semacam prahara internal ya, sesama kader PDIP yang kebetulan di 2024 itu pisah jalan dan pisah pilihan politik di 2024.
Berarti menurut Anda ini sudah sadar betul PDIP terutama nih paslon Ganjar yang diusung oleh PDIP sehingga akhirnya menyuarakan yel-yel tersebut karena memang seperti tadi Anda sampaikan begitu di Solo ini ada perang gengsi politik di sana. Nah nanti kedepannya strategi masing-masing paslon ini akan seperti apa baik Ganjar maupun Gibran? Saya kira strateginya banyak hal. Pertama adalah bagaimana mengonsolidasi kekuatan politik masing-masing. PDIP yang dinilai punya basis konstituen yang cukup kuat dan solid, pastinya akan semakin direkatkan dan akan semakin diperkuat bahwa jangan sampai misalnya basis-basis PDIP itu kalah, apalagi masuk angin di mana mereka itu dukungan politiknya tidak solid kepada Ganjar Pranowo. Tapi pada saat yang bersamaan tentu saja karena Solo ini adalah kampung halamannya Jokowi, di mana Solo ini juga adalah tempatnya Gibran sebagai wali kota Solo, tentu mereka tidak mau kalah karena memang dalam banyak hal pemilih Jokowi, pemilih Gibran ini sangat beririsan dengan para pemilih-pemilih PDIP sejak awal. Oleh karena itu kerja-kerja politik turun ke bawah, meyakinkan masyarakat, kelompok-kelompok gerakan civil society dan seluruh stakeholder saya kira akan dimaksimalkan sebagai upaya untuk merebut pemilih yang ada di Solo. Oleh karena itu, saya selalu mengatakan Solo ini pertarungan dua capres, yaitu pertarungan Prabowo Gibran versus Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Anies Mohaimin di situ nyaris tidak pernah mendapatkan suara dan dukungan yang signifikan. Inilah yang saya kira bahwa Solo hanya bukan soal ini kuat-kuatan siapa yang menang, tapi lebih dari itu, ini lebih pada gengsi sebenarnya. Bahwa siapa yang menang itulah yang kemudian akan mendapatkan marwah politik di atas rata-rata. Jadi inilah yang saya kira kenapa sehari dua hari ini yel-yel tentang Solo bukan Gibran itu kuat pertarungan politiknya. Mungkin kader-kader PDIP bicara kalau di tempat yang lain bukan yang menjadi basis PDIP boleh kalah lah Ganjar, tapi bicara kandang kira-kira begitu, terutama di Solo jangan sampai kalah dengan Gibran Rakabuming Raka. Begitupun sebaliknya. Gibran tentu tidak mau berdiam diri. Ini adalah markas besarnya, ini adalah kandangnya, tempat di mana ia saat ini sedang menjadi wali kota Solo. Itu yang Anda sebut gengsi politik ya. Nah, kalau berbicara soal hal itu nanti ke depannya ini akan seperti apa? Kalau kita lihat kan ini suara-suara seperti yel-yel, kemudian ada pemasangan spanduk. Apakah ini menurut Anda ini akan menjadi sebuah langkah yang tepat dan juga efektif begitu untuk menyuarakan bahwa yang dulu adalah orang-orang ataupun warga Solo yang masuk di PDIP tetap di PDIP, jangan mendukung Gibran atau Prabowo? Ya, saya kira memang spanduk bahwa Solo bukan Gibran itu adalah bagian dari propaganda politik. Itu bagian dari ajakan-ajakan politik yang kemudian itu disampaikan kepada pemilih di Solo khususnya, apapun judulnya, Solo itu adalah kandangnya banteng, Solo itu kandangnya merah, di mana PDIP adalah telah merekomendasikan namanya Ganjar Pranowo sebagai kontestan di Pilpres 2024 yang akan datang. Bukan Gibran yang direkomendasikan oleh PDIP. Tapi pada saat yang bersamaan, Solo secara umum yang tentu tidak punya afiliasi dengan PDIP, bahkan sebagian misalnya terafiliasi dengan PDIP, adalah mereka yang juga sebenarnya memberikan dukungan dan simpatinya kepada Gibran Rakabuming Raka. Oleh karena itu, yel-yel, spanduk-spanduk, dan agitasi dan jenis propaganda lainnya, saya kira ini akan terus bermunculan hingga 2024 ya, terutama sampai pencoblosan di TPS 14 Februari. Yang jelas, semua instrumen, semua kampanye politik, semua kekuatan itu akan dikerahkan supaya Solo ini akan menjadi pertarungan yang sengit. Satu sisi, bagi pendukungnya Ganjar menang di Solo secara tidak langsung, ini kan dalam tanda kutip akan menunjukkan kepada masyarakat dan pemirsa di seluruh Indonesia bahwa Solo sekalipun di situ wali kotanya adalah Gibran, tapi suaranya itu bisa digembosi oleh kader-kader PP yang mendukung Ganjar Pranowo. Tapi pada saat yang bersamaan, Gibran juga tidak mau tinggal diam. Sebagai wali kota Solo, sekalipun tidak diusung oleh PDIP, bukan tidak mungkin Solo adalah Gibran Rakabuming Raka, bukan yang lain. Oke, ini kalau kita lihat respon dari Gibran kan bilang tidak apa-apa. Tapi kalau dari tim sesnya sendiri, grassroots yang mendukung Prabowo dan Gibran, respons yang nantinya mereka akan lakukan atas yel-yel dan juga spanduk ini menurut Anda apa? Respon ke publik itu kan hanya sebatas panggung depan, yang tentu ini dimaknai sebagai sebuah dinamika politik biasa. Karena ya Solo ini adalah bagian dari battleground di Jawa Tengah yang saya kira memang basis konstituennya sedang direbut. Tapi di panggung depannya pendukung Gibran pastinya akan bekerja secara maksimal. Memanfaatkan semua potensi, sekecil apapun kantong-kantong pemilih pastinya akan diarahkan untuk mendukung Gibran Rakabuming Raka. Artinya apa? Yel-yel itu tidak harus dibayar dengan yel-yel yang kemudian muncul ke permukaan.
agitasi dan propaganda yang berupa spanduk tentu tidak harus dibalas dengan yel-yel dan propaganda yang juga harus menegaskan bahwa Solo adalah Gibran. Yang paling penting adalah kerja-kerja politik yang nyata, terukur, konkret. Supaya kerja-kerja politik Gibran itu tentu saja bergerak dalam diam, bergerak di belakang panggung yang tentu saja itu mengarahkan basis-basis konstituen di Solo untuk menjadikan Gibran sebagai pilihan politik ketimbang calon-calon yang lain. Dan hal yang sama juga menurut Anda akan dilakukan oleh PDIP dan juga Ganjar gitu, memastikan bahwa Solo adalah kandang PDIP. Betul Mas, itulah yang saya sebutkan. Bicara tentang Solo ini tentu bicara tentang gengsi, bukan hanya soal menang-menangan ya. Siapa yang menang di Solo ya tentu marwah politiknya akan terangkat secara maksimal. Ini yang saya kira memang akan menjadi pertarungan hidup mati sebenarnya bagi kubu pendukungnya Gibran dan pendukungnya Pak Ganjar Pranowo. Kalau bicara tentang kepartaian memang tak ada bantahan. Solo itu adalah kandangnya PDIP dan merah. Artinya masyarakat di Solo memilih partai itu mayoritas adalah PDIP, itu nggak ada bantahan apapun. Tapi bicara tentang Pilpres tentu PDIP layak khawatir. Ganjar Pranowo dan pendukungnya layak khawatir. Karena apapun Gibran dan faktor Jokowi tentu saja di situ punya irisan yang kuat. Di mana masyarakat secara umum yang menyatakan puas terhadap Jokowi, yang menyatakan puas terhadap kinerjanya Gibran, itu juga sangat potensial memberikan dukungannya secara kuat kepada Gibran Raka Buming Raka. Kerja konkret, kerja nyata, dan kerja terukur adalah hal yang menjadi bukti siapa yang sebenarnya kuat, siapa yang sebenarnya menjadi penguasa Solo. Baik, kita nantikan ya kerja nyata, kerja konkret dari masing-masing paslon ya, baik dari Ganjar, timnya Ganjar maupun dari timnya Gibran begitu, terkait dengan merebut suara di Solo. Terima kasih Direktur Eksekutif Parameter Politik, Mas Adi Prayitno telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Adi. Dan saudara, usai jeda, kami masih punya informasi soal hujan deras yang mengguyur ibu kota. Sebuah kawasan permukiman di Cilandak Timur, Jakarta Selatan terendam banjir. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Beneko. Kenali luar dalam. LA Lights, let's do it. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Kenali luar dalam. LA Lights, let's do it. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Sensasi rasa intens dengan tarikan mantap dari filter inovatif Airflow Filter. Marlboro Filter Black, Pursue Flavor. Mood booster favorit gue nih, mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental, berpadu rempah pilihan yang bikin makin sensasional. Rasanya makin spesial. Buruan cobain, yang sedapnya berkari-kari dari Wings Food.
Inilah kualitas merah yang semakin mewah. Gudang Garam Merah, edisi terbatas. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Inilah kualitas merah yang semakin mewah. Gudang Garam Merah, edisi terbatas. Kenali luar dalam. LA Lights, let's do it! Yasir Nenek Ama masih bersama Anda di Kompas Malam. Saudara, hujan deras yang mengguyur ibu kota pada Rabu malam mengakibatkan sejumlah kawasan terendam banjir. Salah satunya pemukiman warga yang berada di Cilandak Timur, Jakarta Selatan. Pemukiman di 2 RT di Cilandak Timur terendam banjir setinggi 50 cm hingga 1 meter, saudara. Selain disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, banjir juga akibat luapan Kali Krukut yang berada tidak jauh dari pemukiman. Saat ini sebagian warga yang tidak memiliki lantai 2 sudah disediakan tempat pengungsian untuk sementara yang berada di musola dan juga di daerah Taman Kenanga. Yang terjadi ini bukan dampak curah hujan cukup besar juga ya, dari tadi sore, dan juga di sini akibat luapan Kali Krukut sini. Oke. Ini ada berapa RT, berapa kakak yang atau berapa RW yang terdampak? Untuk saat ini sementara ya terdampak nih 2 RT, RT 9 dan RT 3 RW 3 Kelurahan Cilandak Timur. Yang terdampak ini kita sekarang sudah ada beberapa warga sudah kita ungsikan di musola dan di dekat Taman Kenanga. Saudara, hingga kini sebagian kecamatan di Aceh Utara Provinsi Aceh masih terendam banjir. BPBD Aceh Utara menghimbau masyarakat waspada karena curah hujan masih tinggi hingga beberapa hari ke depan. Salah satu hal yang terparah adalah Kecamatan Loksukon, Aceh Utara, saudara. Seorang korban banjir yang sakit pun terpaksa dievakuasi petugas karena ketinggian banjir yang merendam permukiman warga di desa tersebut mencapai 1 meter. Warga desa Cibrak, Kecamatan Loksukon pun hingga kini masih bertahan di pengungsian karena rumah mereka terendam banjir. Pengungsi mengaku sangat membutuhkan berbagai bantuan seperti makanan dan keperluan bayi. Bantuan kemarin yang ada kalau dari pemerintah nggak ada, cuman dari PA ada beras buasa, Indomie 2 kardus, telur 15 biji. Jadi ini semuanya beli sendiri, Bu? Iya. Saudara, Gunung Ile Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi. Tinggi kolom abu mencapai 1000 meter dari puncak kawah. Dari video yang direkam warga, saudara, abu vulkanik terlihat menuruni 5 desa di sekitar lereng gunung. Saat ini aktivitas vulkanik Gunung Ile Lewotobi masih fluktuatif. Status gunung berada pada status waspada. Warga diimbau tetap tenang dan tidak beraktivitas dekat dengan gunung dalam radius 2 km. Sorotan selanjutnya, saudara, seorang kasir Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar, Jawa Timur ditangkap polisi karena mengambil uang nasabah mencapai total 1 miliar rupiah. Pelaku nekat lantaran menjadi korban arisan bodong. Polisi menangkap pelaku yang sempat buron selama 3 tahun ini, saudara. Modus pelaku yakni memalsukan dan menaikkan jumlah pinjaman serta mengurangi jumlah uang setoran nasabah.
Pelaku yang berinisial ES juga nekat membobol akun tabungan salah satu nasabah dan menguras uangnya langsung habis. ES mengaku terjerat utang 300 juta rupiah karena menjadi korban arisan bodong. Yaitu benar yang dikatakan Pak Wakapolres tadi untuk mengambil uang kas Bank Pegadaian Rakyat Arta Praja, memarkup uang pengambilan tabungan 14 nasabah, mengurangi setoran tabungan 1 orang nasabah, dan tidak membayarkan gaji tenaga kebersihan dengan hasil penghitungan kerugian negara sebesar 1.033.074.146 rupiah. Saudara, korban tewas dari meledaknya tungku smelter di Morowali bertambah menjadi 19 orang. Deputi Bidang Investigasi dan Pertambangan Kementerian Marves, Septian Haryoseto, menjenguk pasien yang masih dalam perawatan di RSUD Morowali, saudara. Menurut Septian, pihaknya sudah melakukan review terhadap beberapa kejadian sebelumnya, seperti yang terjadi di Morowali Utara. Menko Maritim dan Investasi akan mengeluarkan pernyataan atas peristiwa PT ITSS pada Jumat lalu ini. Sudah turun ke 6 kawasan industri kan, yang ada di Indonesia, ada yang Morowali, Kedure, Lancaster, yang ada di Wedari, di Pulau Obi, di Bintan ya. Itu kita terjunkan tim untuk melakukan review inspeksi terkait dengan aspek-aspek pelaksanaan, aspek-aspek tenaga kerjaan, coaching training terkait dengan aspek-aspek keselamatan kerja ya. Jadi mereka sudah mulai dari jauh-jauh hari ya sebelum kejadian ini. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa kita akan tunggu hasil dari investigasinya. Sementara itu, saudara, tim laboratorium forensik maupun Inafis Polri sudah selesai melakukan olah tempat kejadian perkara. Setelah melakukan olah TKP, sampel dan juga barang bukti kemudian dibawa ke laboratorium untuk diuji dan dianalisa sehingga penyebab peristiwa yang merenggut 19 karyawan ini dapat terselesaikan. Semua tim berkolaborasi di lapangan melaksanakan olah TKP sampai dengan tadi malam. Sampai dengan tadi malam olah TKP sudah dilaksanakan. Ada beberapa sampel barang bukti yang sudah diambil oleh tim, namun hasil dari olah TKP kami belum tahu, karena itu masih ditangani oleh tenaga ahli, belum diserahkan kepada kami, karena itu masih menjalani proses pengujian di laboratorium. Saudara, remaja korban tenggelam di Lombok berhasil ditemukan tim SAR. Sementara itu, seorang pelaku Ranmor di Cianjur, Jawa Barat berhasil diringkus warga. Informasi selengkapnya kami rangkum dalam Kilas Nusantara. Seorang remaja asal kota Mataram ditemukan tewas setelah sehari sebelumnya dilaporkan tenggelam di kawasan wisata air terjun Tibu Sendalem, Lombok Barat. Petugas SAR menemukan korban di kedalaman 3 meter di lokasi tempatnya tenggelam. Jenazah kemudian diserahkan pada pihak keluarga untuk dimakamkan. Petugas Damkar Kota Bengkulu mengevakuasi ular piton sepanjang 9 meter yang bersembunyi di dekat kandang kambing milik warga. Evakuasi ular berukuran besar ini berjalan dramatis lantaran lokasi ditemukan ular cukup curam. Dengan mengerahkan 9 personel damkar, ular akhirnya berhasil dievakuasi. Seorang pelaku Ranmor di Cianjur, Jawa Barat berhasil ditangkap warga saat tengah beraksi. Korban yang berusaha mempertahankan sepeda motornya menarik perhatian warga sekitar. Pelaku kemudian ditangkap dan menjadi bulan-bulanan warga. Kasus ini kini tengah ditangani Polres Cianjur. Usai jeda di Kompas Malam, saudara, setelah disemayamkan di rumah duka Sentosa RSPAD Jakarta, jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB dibawa ke Bandara Suta untuk dipulangkan ke Papua. Semua suka kopi gula aren. Lelehan gula arennya yang legit,
Melting jadi satu sama kopi dan susu. Temptingnya ada di Top Coffee Gula Aren. Enaknya so legit. Ngumpul jadi makin asik. Hari gini masih pada order? Come on, Top Coffee Gula Aren aja. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Try it. Beli 2, ekstra 1. Dari Wingsfood. Sensasi rasa intens dengan tarikan mantap dari filter inovatif Airflow Filter. Marlboro Filter Black, Personal Flavor. Mood booster favorit gue nih, mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental, berpadu rempah pilihan yang bikin makin sensasional. Rasanya makin spesial. Buruan cobain, yang sedapnya berkari-kari dari Wingsfood. Aku sih tetap latihan meski keringat bawa kuman penyebab bau badan. Karena Detol Cool, sensasi cool 5 derajat dan perlindungan 12 jam. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukan panasmu. Kenali luar dalam. LA Lights, let's do it. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Inilah Partai Legend, di mana para suhu berkumpul dengan pengalaman yang full. Partai yang selalu segar karena masuknya generasi cerdas, muda, dan tidak mudi. Partai tengah yang nggak setengah-setengah karena cinta semua golongan. Tokoh-tokohnya berpengaruh, lagi kondang, programnya jelas, lagi nendang. Rakyat senang, hidup makin berdendang. Mari lanjutkan kemajuan. Saya Andi Budiman Kumala, CEO KG Media, hadir di tengah-tengah Anda dengan hati yang penuh sukacita menjelang Natal dan Tahun Baru 2024. Keluarga besar KG Media telah bersama-sama menjalani setahun yang penuh tantangan dan makna. Saat ini kami ingin berbagi kebahagiaan dan merayakan komitmen keberlanjutan untuk dunia yang lebih baik melalui program KG Media Lestari. Sebuah komitmen kami menjadi agen perubahan dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan melalui langkah-langkah nyata yang berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat dan lingkungan. Bersama para mitra Lestari, kami telah menjalankan sejumlah inisiatif dari program sanitasi dan gerakan bersama entaskan stunting hingga mendukung UMKM melalui jagoan lokal dan Srikandi untuk negeri. Kami telah menunjukkan bahwa setiap tindakan kecil memiliki dampak besar terhadap masa depan yang lebih baik. KG Media Lestari memperkuat misi keberlanjutan melalui program inovatif seperti Sisir Pesisir dan Circular City Project. Selain itu, dengan program Manifest dan Kompas Yanival, kami mengajak generasi Z dan millennials berperan aktif membentuk masa depan yang berkelanjutan. Selamat Natal dan Tahun Baru 2024. Semoga semangat Natal dan Tahun Baru membawa kesuksesan untuk kita semua. Teruslah bersama kami menorehkan kisah-kisah yang penuh arti dan berkontribusi untuk masa depan Indonesia dan dunia. Kenali luar dalam. LA Lights, let's do it. Semua suka kopi gula aren. Lelehan gula arennya yang legit, melting jadi satu sama kopi dan susu. Temptingnya ada di Top Coffee Gula Aren. Enaknya so legit. Ngumpul jadi makin asik. Hari gini masih pada order? Come on, Top Coffee Gula Aren aja. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Try it. Beli 2, ekstra 1. Dari Wingsfood. Saudara, usai disemayamkan di rumah duka Sentosa RSPAD Jakarta, jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB dibawa keluarga ke Bandara Soekarno-Hatta. Ya Tuhan, terima kasih. Rombongan pengiring menggontong peti jenazah Lukas NMB, saudara, dari rumah duka dalam ambulans.
Jenazah NMB dibawa ke Bandara Soekarno-Hatta. Jenazah NMB akan diberangkatkan ke Papua pada pukul 2 dini hari. Menjelang pemulangan jenazah Lukas NMB ke Papua, pengamanan di Bandara Sentani pun diperketat. Ratusan personel TNI Polri disiagakan di sekitar Bandara Sentani. Kendaraan yang masuk ke Bandara Sentani juga melalui pemeriksaan yang ketat dari para petugas keamanan di pintu masuk. Kapolres Jayapura menghimbau masyarakat yang akan ikut penjemputan tidak masuk ke area bandara agar tidak mengganggu aktivitas penerbangan. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Yasir, Nenek Ama, pamit. Selamat malam, salam sehat. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh Kompas TV, Rumah Pemilu.